Kemuliaan dan kebesaran Tuhan, di mana kami telah berhimpun di tempat ini semuanya bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena pengorbanan kami, bukan karena intelektual pengetahuan kami, tetapi ini berkat kasih setia dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu melingkupi kekal kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu yang akan berbicara pada kesempatan pada siang hari ini untuk melawat menjamah hati setiap kami. Oleh karena lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan akan firman. Jikalau ada oknum kuasa-kuasa yang mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami tolak dan usir dalam nama Yesus. Biarlah setiap firman leluasa berkata-kata di tengah ibadah kami, membangun kami, membangkitkan iman rohani kami Tuhan pada kesempatan lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berangkatkan hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Lembutkan segala telinga hati kami Tuhan, biarlah telinga kami menjadi telinga yang baik untuk mendengarkan firman, dan hati kami menjadi tanah yang baik untuk tempat daripada firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman. Dan damai sejahtera yang dalam melampaui segala pikiran, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kita. Yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan pada kesempatan ini. Amin. Katakan, aku mau diberkati oleh Tuhan. Aku mau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang akan saya bacakan di tengah-tengah ibadah kita, yaitu firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita tidak henti-hentinya mengucapkan pujian syukur hormat kita kepada Tuhan, di mana pada kesempatan ini kita boleh kembali untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu Raya kita, dan dirangkai dengan hari kebangkitan Yesus Kristus 2023 yang lalu. Melalui ibadah perayaan Paskah kita pada kesempatan ini,
memberikan kepada kita suatu pembelajaran bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Bahwa Tuhan memanggil kita bukan saja untuk sekedar untuk menerima keselamatan, memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan di dalam hidup kita, tetapi kita supaya memiliki hidup. Jadi tidak hanya kita diselamatkan, dimerdekakan, dan dibebaskan, tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita supaya kita memiliki hidup. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita semakin hari di dalam kehidupan kita ini sama seperti Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, berakar dalam Kristus, dan berbuah di dalam Kristus, supaya kita mempunyai suatu hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang berarti di dalam segala kehidupan yang kita hidupi ini selama kita hidup di dalam dunia ini. Dalam firman Tuhan ini memberikan kepada kita suatu pembelajaran, suatu akses, suatu tesis dalam kehidupan kita, bahwa Yesus yang telah bangkit dari yang mati untuk meyakinkan kita, meyakinkan semua orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan, tentang pemeliharaannya dalam kehidupan kita, tentang kuasa yang sungguh ajaib dan mulia itu dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan perang Paskah adalah sesuatu momen yang bersejarah bagi seluruh umat-umat manusia, bagi seluruh ciptaan Tuhan, di mana Tuhan yang menjelma menjadi manusia dengan rela disalib dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk dosa-dosa manusia, untuk segala kejahatan, pemberontakan seluruh hidup manusia di dalam dunia. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua orang Kristen di dalam dunia ini pada hari ini turut memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, dan yang disebut dengan Paskah. Paskah adalah sesuatu yang berarti bahwa melewati segala penderitaan, melewati kesengsaraan, melewati kematian, di mana Yesus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang telah disalibkan itu dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia melewati semua penderitaan, dia melewati semua kesengsaraan, kematian. Lewat kematiannya di kayu salib, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan Paskah itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah suatu start point, titik awal berangkatnya kekristenan kita sebagai puncak sistematika kekristenan kita, dan sebagai suatu konstruksi bangunan kekristenan kita lewat kematian dan kebangkitan Yesus yang kita peringati hari ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan Paskah adalah sesuatu, kalau kita baca dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan di sana, memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperoleh suatu hidup yang baru. Artinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa
kematian tidak dapat menahan kehidupan. Dan kematian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak berkuasa atas kematian. Dan kehidupan berkuasa atas kematian, dari kehidupan berkuasa untuk kematian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang dapat menahan Yesus untuk tidak bangkit dari kematian, oleh karena kuasa kebangkitan, kuasa kehidupan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kematian itu tidak berkuasa untuk menaklukkan kehidupan, tetapi kehidupan menaklukkan kematian. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sehingga Yesus bangkit dari kematian. Dan tidak ada sesuatu kuasa apapun yang membuat Yesus tidak bangkit dari kematian, tetapi dia hidup dari segala kematian. Maka dikatakan di sana bahwa Yesuslah kehidupan, Yesuslah sumber hidup, Yesuslah kehidupan bagi orang percaya. Barang siapa yang hidup dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dia memperoleh suatu hidup di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sering digambarkan dengan salib. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena salib itu adalah sesuatu penebusan, satu penupaan di sorga, suatu yang memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Karena semua telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak satu pun yang benar. Karena semua telah berbuat dosa, maka Yesus diutus oleh Allah sebagai jalan perdamaian, sebagai jalan perantara antara manusia dengan Allah, supaya hubungan itu dibangun kembali lewat salib Kristus, lewat kematian Kristus, supaya tirai-tirai yang memisahkan antara manusia dengan Allah dibangun kembali oleh lewat penjalipan dan kematian Yesus di kayu salib. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Rom 6 ayat 23 dikatakan, karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca dalam 1 Timotius 2:5 dikatakan di sana, coba dibaca, dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, oleh karena rusak, oleh karena dosa dan pemberontakan kejahatan manusia. Maka Allah mengutus anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia ini. Karena tidak seorang pun manusia yang bisa membenarkan dirinya sendiri, tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya tanpa perantara, tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena begitu besar kesalahan dunia ini, sehingga dia telah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Coba dibaca dalam 1 Korintus 2:5 dan Roma pasal yang ke-5 dan 17. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan tidak ada lagi jalan untuk membangun hubungan manusia dengan Allah tanpa perantaraan Yesus Kristus, tanpa perdamaian yang dilakukan oleh Yesus melalui kehadiran Yesus yang telah menjelma menjadi manusia yang telah rela untuk memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk membebaskan kita dari segala kematian dan segala dosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh, coba dibaca 1 Timotius 2:5 dan Roma 5:19. 1 Timotius 5 ayat 2:5. 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima, demikian sabda Allah. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia,
yaitu manusia Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka Allah mengutus anak satu-satunya, yaitu manusia Kristus, yaitu Yesus Kristus, untuk membangun hubungan yang telah rusak oleh karena dosa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Roma pasal yang ke-5 19. Roma ke-5 ayatnya yang ke-19. Ya. Demikian sabda Allah. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Iya. Haleluya. 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 Melalui Yesus Kristus kita diperdamaikan oleh penyalipan Yesus, oleh darah Kristus, supaya hubungan itu kembali pulih dengan Allah melalui perantaraan yaitu Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya, tidak seorang pun yang bisa membenarkan dirinya, tetapi perdamaian itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam Galatia 2:20. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembenaran itu datang dari Allah melalui Yesus Kristus yang telah diutusnya ke dalam dunia ini untuk membenarkan kita, supaya kita dibenarkan, supaya kita dilayakkan untuk kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Supaya hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan di sini bahwa pembenaran itu tidak bisa dibenarkan oleh karena hukum Taurat, oleh karena perbuatan-perbuatan baik kita, oleh karena pengorbanan-pengorbanan yang kita buat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi pembenaran itu lewat kasih karunia Tuhan. Coba kita baca dalam Roma 4 ayat 14. Ya. Roma 4 ayatnya yang ke-19. Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14 ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, Ya. karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, Ya. tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita tidak boleh dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, perbuatan baik kita, pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat kasih karunia Tuhan, lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tidak seorang pun dibenarkan kalau kita banyak melakukan hukum Taurat, perbuatan-perbuatan baik, pengorbanan-pengorbanan kita lakukan, itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan, untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oleh iman di dalam kasih karunia Kristus, itu yang menyelamatkan kita lewat pengorbanannya yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita telah dibenarkan dan dibebaskan dan dimerdekakan dari dosa, supaya kita semua menjadi hamba-hamba kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya kita menjadi hamba-hamba yang melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam kehidupan kita, lewat pengorbanan dan kasih karunia yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana kalau kita baca dalam 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa, dia menjadi dosa, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Yesus yang tidak mengenal dosa, yang tidak pernah berbuat dosa, melakukan dosa, tetapi dia dijadikan menjadi dosa, supaya kita bebas dari segala dosa kita, supaya kita dibebaskan dari segala dosa kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita pernah mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan karena dia melakukan dosa.
karena dia melakukan suatu kesalahan-kesalahan, tetapi Allah yang di dalam Yesus Kristus, dia tidak pernah berbuat dosa, dia tidak pernah melakukan dosa, dia tidak pernah mengenal dosa, tetapi dia dibuat menjadi dosa supaya setiap orang-orang yang masih hidup di dalam dosa dan mereka percaya, maka mereka diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 3, coba dibaca. Ya. Korintus 15 ayatnya yang ke-6. Demikian Ayat 3. 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga, kebangkitan Kristus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bahwa Yesus mati karena dosa kita. Dan kematiannya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kematian terhadap dosa. Dan kebangkitannya untuk memberikan kepada kita suatu hidup yang baru. Hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita buat Tuhan Yesus. Jadi kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Dan barang siapa yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, maka dia mati terhadap dosa. Dosa tidak berkuasa lagi. Dosa tidak ada lagi dalam hidupnya. Tetapi dia telah bebas dari segala dosa. Dan dia akan masuk dalam kebangkitan yang baru, yaitu kehidupan yang baru dan kehidupan yang kekal yang selama-lamanya. Haleluya. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 5:17, barang siapa yang hidup dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang sudah mati di dalam Kristus, maka dia mati dalam dosa. Siapa yang bangkit dalam Kristus, maka dia akan bangkit dalam kehidupan yang baru. Dan kebangkitannya adalah untuk memberikan kepada kita suatu kita memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya, yang dijanjikan bagi setiap orang-orang percaya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi makna tentang kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan kita? Setiap kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan kebangkitan Yesus itu dalam hidup kita. Apa yang menjadi makna, apa yang menjadi arti, apa yang menjadi aplikasi dalam hidupmu? Setiap hari yang kau lakukan, kau kerjakan dalam hidupmu, ketika kau sudah memperingati kebangkitan Yesus itu dalam hidupmu. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Apa yang sudah kau lakukan dalam hidupmu? Apa yang menjadi aplikasinya dalam hidup? Apa yang menjadi makna dan arti kebangkitan Yesus di dalam hidup kita? Apakah itu suatu lesem-lesem? Apakah itu suatu kebiasaan? Apakah itu suatu tontonan bagi kita saudara yang dikasih oleh Tuhan? Hanya untuk melakukan hal yang biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini, mari kita baca dulu firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 5. Ya. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. 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 Yang pertama dikatakan di sini, mengalami perubahan hidup. Adakah engkau sudah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup? Apakah hidupmu sudah hidup yang diubahkan? Apakah hidupmu
hidup yang sudah dipulihkan dalam Tuhan? Adakah engkau sudah memberikan satu hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Memprioritaskan hidupmu di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang kau sudah mempunyai sesuatu hal-hal yang luar biasa? Pengenalanmu akan Kristus. Sehingga membuat engkau berubah. Sehingga membuat engkau bertobat. Sehingga membuat hidupmu berhenti dari segala kehidupan-kehidupan yang lama. Kehidupan daging, hawa nafsu daging, kehidupan duniawi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang masih membebani, yang masih mengikat hidupmu, yang masih selalu bekerja berkuasa atas hidup. Tetapi firman Tuhan berkata di situ, barang siapa yang sudah masuk dalam kematian Kristus, maka hidupnya bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya untuk hidup bagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selalu mempunyai sesuatu antusias, mempunyai semangat untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyukakan hati Tuhan dalam hidup, menyenangkan hati Tuhan seperti nyanyian kita tadi. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana hidupmu. Apakah itu menjadi suatu kerinduan dalam hati? Apakah itu menjadi suatu kerinduan dalam pikiran jiwamu, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Mari kita angkat pujian ini dulu sebentar. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormatmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dari ayat yang nomor 2 tadi dikatakan di sini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan nyanyian ini. Kita hayati, kita resapi, kita lakukan dengan syahdu, dengan lambat-lambat sambil menghayati. Menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi berjana untuk hormatmu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, berserahkan hidupku. Yesus, haleluya. Semua ku berikan padamu.
engkau mau dibentuk dan ditempa untuk menjadi bejana, untuk hormat cemerlang bagaikan emas murni. Itu yang menjadi renungan bagi kehidupan kita hari ini. Katakan kepada Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Katakan, aku mau berubah Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau meniru Yesus mengambil keputusan. Aku mau meniru Yesus mengambil keputusan. Itu menjadi keputusan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selesaikan hidup lama. Selesaikan hidup daging. Selesaikan hidup nafsu dunia dalam hidup. Berikan hidupmu menjadi senjata-senjata kebenaran untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan hari ini, aku mau dibentuk. Aku mau ditempa Tuhan. Aku mau diubah. Aku mau berubah Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu. Karena itulah makna kebangkitan Yesus Kristus. Hidup yang berubah di dalam Tuhan. Karena kebangkitannya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk membebaskan kita dari segala dosa. Kita berpindah dari kematian kepada hidup, seperti Yesus bangkit pada hari yang ketiga, berpindah dari kematian dan bangkit menjadi hidup. Dan itulah Yesus, saudara, yang kita rayakan. Dia mati, bangkit. Dia berpindah dari alam maut masuk ke alam nyata. Haleluya. Haleluya. Itulah hidup. Berpindahlah dari segala dosa dan masuklah kepada hidup. Sehingga hidup dosa kita, hidup hawa nafsu kita, daging kita, hidup duniawi kita dibebaskan dalam kematian Kristus dan bangkit dalam hidup yang baru supaya kita memperoleh hidup yang baru. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti katakan dalam doa, katakan dalam ibadahmu, supaya kau bertemu dengan Yesus, engkau harus berubah dulu. Karena Yesus tidak bisa bertemu dengan orang yang masih dalam dosa. Tetapi Tuhan bertemu dengan orang-orang suci yang sudah kudus, yang sudah dikhususkan, istimewakan bagi Tuhan, karena dia sudah dilayakkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, arti dan makna kematian Yesus itu dalam hidup kita memberikan akan kepastian keselamatan bagi kita. Haleluya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak bebas. Karena semua utang dosa kita telah dibayar lunas. Maut tidak berkuasa lagi, kematian tidak berkuasa lagi, iblis tidak berkuasa lagi, setan tidak berkuasa lagi, pengaruh-pengaruh dunia ini tidak berkuasa lagi, karena Yesus telah menang lewat kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita lakukan, kita nyanyikan lagu pujian ini dengan lagu pujian kita. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Yesus telah selamatkan jiwaku. Haleluya. 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 Yesus Kristus. Haleluya. Bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan kepada kita akan kepastian keselamatan. Bahwa kita telah selamat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, menunggu musik, kita baca dulu 1 Korintus 6 ayat 20. Untuk 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20 dari Ya. Tuhan dia. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 1 Korintus 6 ayat 20. Iya, Pak. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20 demikian firman Tuhan. Iya. Sebab waktu kamu hamba dosa,
kamu bebas dari kebenaran. Iya. Haleluya. 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 Kita bebas dari segala dosa karena kita dihidupkan untuk kebenaran lewat kebangkitan Yesus. Mari kita angkat puji bagi Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Haleluya. Tidak ada dengan cicilan, tidak ada dengan kredit, tetapi semua dibayar. Hutang-hutang dosa kita di kayu salib, supaya hutang dosa kita diselesaikan, dibebaskan lewat kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Supaya kita bebas seperti firman Tuhan, bebas dari segala maut, setan, iblis, dan kematian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan maut digambarkan saudara dikasih oleh Tuhan sebagai kematian yang kekal, kematian yang selama-lamanya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebinasaan yang kekal, penderitaan yang tidak pernah berakhir. Itulah kematian, itulah maut saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan tidak bisa digantikan oleh ibadah, tidak bisa digantikan oleh perbuatan-perbuatan baik, tetapi hanya melalui pengorbanan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-57. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini Ya. mengenakan yang tidak dapat binasa, Ya. dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Ya. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya, hai maut, mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dikatakan di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa maut itulah kematian yang kekal, kebinasaan, bahwa setiap orang yang masih hidup di dalam dosa, dalam kejahatan, pemberontakannya, dia masih hidup di dalam
maut, kebinasaan, dan kematian yang kekal, dan kehidupan yang tidak pernah berakhir, seperti firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maut telah dikalahkan oleh Tuhan, kematian telah dikalahkan oleh Tuhan. Hai maut, di mana sengat? Hai maut, di mana kekuatanmu? Semua telah dikalahkan lewat kematian Yesus Kristus, supaya kita bebas dari maut, kematian yang kekal, kematian tidak pernah berakhir, dan kuasa setan, kuasa iblis yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita telah dibebaskan oleh kematian Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, coba kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Kenapa Yesus itu bangkit? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 14, ya. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah imanmu kepada Yesus, sia-sialah baptisan yang kita lakukan, sia-sialah semua yang kita percayai bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang ajaib, yang heran saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Puji Tuhan. Sebab engkau hidup, maka mempunyai Allah yang hidup. Kalau masih engkau hidup dalam dosa, maka engkau mempunyai Allah yang mati. Belum engkau dibebaskan, diselamatkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah dikatakan dalam firman Tuhan tadi sini, kepastian bahwa kita sudah selamat di dunia ini dan di sorga. Puji Tuhan. Di dunia ini engkau sudah dijamin hidupmu, dan di sorga hidupmu dijamin. Dan itulah kepastian yang dikatakan oleh Tuhan. Dan keselamatan itu tidak ada dalam siapapun kecuali dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam Yohanes 14:16, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang masuk, tidak seorang pun yang mengenal Allah, tidak seorang pun yang menerima Allah sebagai Tuhan dalam hidupnya selain Yesus Kristus yang telah kau percayai dan kau imani dalam hidupmu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kau diselamatkan bukan karena dengan barang yang panah, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi engkau diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Darah Yesus yang tertumpah di Golgota. Dan oleh karena biru-birunya kamu disembuhkan. Apapun menjadi penyakit, sakit penyakitmu telah dibebaskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Coba kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, ya. Coba dibaca, ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19, ya. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya. yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Terus. Bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Haleluya. Hari kita buat Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu yang nomor 1 pujian kita. Bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, tetapi dengan darah yang mahal. Haleluya, haleluya. Mari kita ke pujian ini. Bukan dengan barang panah engkau, bukan dengan emas perak kau diselamatkan, ditebus, tetapi lewat pengorbanan Yesus Kristus yang begitu besar, yang begitu menderita, yang begitu mengalami kesesakan, lewat darah yang ditumpahkan di kayu salib. Bahkan ketika dia berdoa sebelum dia disalibkan, ada darah yang mengalir dalam tubuhnya untuk berdoa kepada Tuhan, supaya jalan yang lain dilakukan penebusan penyelamatan ini. Kalau boleh ya Allah, lakukanlah cawan ini.
Jikalau boleh Tuhan jalan dengan cara yang seperti ini untuk penebusan penyelamatan bagi banyak orang, bagi manusia, tetapi tidak aku, engkau harus disalibkan, engkau harus menderita, engkau harus merasa sakit. Begitu menderitanya, begitu pedihnya perasaan Yesus akan dialaminya untuk pengorbanan penebusan bagi setiap dosa-dosa manusia. Oleh karena itu hari ini hargai pengorbanan Yesus dalam hidup. Hormati pengorbanan yang Tuhan lakukan dalam hidup. Lihatlah Yesus di sana. Dia dipaku-paku 9 paku-paku yang memaku Tuhan Yesus dan diletakkan kawat duri di kepalanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia ditombak, dia disesat, dia dicaci maki, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita pujian bukan dengan barang panah. Haleluya. Bukan dengan barang panah. Amin. Kau membayar dosamu. Ayat 3 ini nyanyikan dengan lambang-lambang, dengan rasa menyesal, mengakui segala dosamu, kesalahanmu, kekuranganmu di hadapan Tuhan. Selama ini apakah kasihmu yang kurang? Apakah engkau masih hidup dalam dosa, tidak ingat Tuhan? Haleluya. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Haleluya. Mati Amin. meninggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia. Ya, semua sia-sia. Semua kena sia-sia belaka. Haleluya. Semua tidak berarti. Kalau kita tidak letakkan hidup kita, kita serahkan hidup kita. Haleluya. Di atas semuanya Tuhan. Pada bersamamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Haleluya. Mari kita buat Yesus. Janganlah seperti apa yang diinginkan disukai oleh Tuhan dalam hidup. Coba kita bayangkan penderitaan. Betapa luar biasa penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Haleluya, haleluya. 2 Korintus 11 Sambil ayat kita merenungkan menghayati firman. 4 sampai 25. Ya. 5 kali aku disesa oleh Yahudi. 5 kali aku disesa orang Yahudi. 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Itulah penderitaan yang dialami. 40 kali dikatakan di sini. 40 kali disesat. 5 kali aku disesat. 40 kali aku kena pukulan. 3 kali aku didera.
bahkan ditombak, dimasukkan air asam ke dalam lambungnya, saudara yang dikasih itu, dan diletakkan duri di atas kepala. Ada 9 paku-paku yang memahkotkan Tuhan Yesus, 9 inci, saudara yang dikasih oleh. Kalau kita lihat film Yesus Kristus itu, saudara, ada paku yang 9 inci, ya, kalau 9 inci 9 sort, iba-iba memahkotkan di Tuhan Yesus. Coba bayangkan kalau nasod do belge di sisi inci paku memahkotkan naik Tuhan benar silam ditombak. Itulah penderitaan Yesus. Bagaimana supaya kita menerima keselamatan, bebas dari maut, kematian, kuasa iblis, roh jahat, roh setan, bahkan belenggu-belenggu pengaruh-pengaruh dunia. Ini patut kita bayangkan, patut kita resapi. Aduh, dangadong jolma di Portigion, Naolo mate dia bersilang pada Tuhan Yesus. Tidak seorang rasul, hamba Tuhan yang mau mati di kayu salib untuk dosa manusia. Banyak nabi, ada Nabi Muhammad, ada Nabi ini, ada Nabi ini. Tidak ada satu sejarah mencatat mau mati untuk penebusan dosa manusia. Hanya Yesus. Bayangkan pengorbanannya itu. Hargai pengorbanannya itu dalam hidupmu. Haleluya. 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 Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Bebas dari maut. Bebas dari maut. Bebas dari kematian. Bebas dari maut. Bebas dari setan. Bebas dari setan. Bebas dari iblis. Bebas dari iblis. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi makna kematian, kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Coba kita baca dalam Efesus 1 ayat 13. Ya. Ya. Efesus 1 ayat 13. Ya. Sudah dapat? Efesus 1 ayat 13. Ya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya meteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah jaminan kemudian kita sampai kepada oleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, ulang jelas, kuat. Belum jelas. Ya, 1, 2, 3. Angka kuat, jelas. Ya, Efesus 1:13 tadi. Ya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman Di dalam Dia, harus jelas dia. Terus 1. yaitu Injil Ya. keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya Ya. meteraikan dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Yaitu Ya. dalam Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga dikatakan di sini, jaminan bagi kita untuk mengalami berkat dari Tuhan yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan dari segala kelimpahan. Dan itulah rencana Tuhan, itulah janji Tuhan. Sehingga Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi orang-orang yang menerima berkat dan menjadi berkat, dan diberkatilah orang yang kita berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah janji Tuhan kepada Abraham. Diberkatilah engkau dan jadilah berkat, dan berkat tidak akan menjadi bagian seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi lautan,
Dan itulah berkat bagi kamu, kata Allah kepada Abraham. Puji Tuhan. Jadi rencana-rencana Tuhan ada rencana yang indah, rencana-rencana yang luar biasa, rencana-rencana yang memberikan masa depan yang lebih baik dan indah bagi kita. Dan hari ini Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa hari esok lebih baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Itulah rencana Tuhan. Coba kita angkat pujian nomor 1, semua baik. Haleluya. Inilah rencana Tuhan bagi hidup kita. Bagi orang-orang yang sudah menerima kebangkitan Yesus. Bangkitlah dari kelemahan. Bangkitlah dari kemiskinanmu. Bangkitlah dari keterpurukanmu. Bangkitlah dari kesusahanmu. Bangkitlah dari penyakitmu. Dari penderitaanmu. Tuhan akan ambil alih. Dan Tuhan akan angkat engkau menjadi orang-orang yang diberkati bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam rancanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Haleluya. Itulah hidupmu hari ini. Dari semula kau sudah ditetapkan menjadi anak Tuhan yang diberkati buat kemuliaan nama-Nya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tuhan mempunyai rancangan bagi engkau supaya hidupmu menjadi hidup yang diberkati, hidup yang berarti, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat bagi hidupmu selama engkau di dalam dunia ini. Itulah janji Tuhan. Itulah jaminan-jaminan yang dikatakan oleh Tuhan bahwa setiap orang yang sudah bangkit bersama Kristus, dia akan bangkit di dalam kehidupannya. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang menjadi berkat dalam hidupnya. Dan itulah rencana Tuhan yang terbaik. Sungguh amat baik rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak merencanakan yang tidak baik. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang baik, masa depan yang lebih baik, luar biasa dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rencanakan bagi hidupmu. Asal engkau sudah mau bangkit bersama dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Katakan aku bangkit. Dari keterpurukan, dari kelemahan, dari kekurangan, dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dari segala sakit kesusahan. Aku mau jadi berkat. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dalam doamu nanti kepada Tuhan, jadilah engkau menjadi berkat. Manusia yang dari surga, manusia yang dari ilahi. Karena siapa yang mengenal Yesus Allah yang kekal, yang luar biasa itu, dia akan hidup dalam Dia, dalam kealahannya, dalam kemahakuasaannya. Kealahan itu adalah hidup kita. Karena kita sudah manusia Allah, saudara, dikasih oleh Tuhan.
Oleh karena itu, pada saat kesempatan ini, engkau yang menentukan masa depan. Engkau yang menentukan engkau mau jadi apa. Engkau yang menentukan kamu mau apa dalam hidup ini. Makanya ada nyanyian dunia dikatakan. Ada pernah saya dengarkan. Adonani dua muda bangun. Sedangkan lagu dunia ada dikatakan. Adonani duluan harus deng. Tahu deh. Dua muda bangun di Indonesia si alabang si judikasi hotang si dokar si garik begu ini judul lagunya. Si garik begu mah judul boleh dibigamon no. Adonani dua muda bangun. Ya Adonani dua muda bangun. Dia Adonani dua muda bangun. Itu menjadi renungan dalam hidup. Mau diberkati, mau dikutuk, mau sembuh, mau sakit, mau susah. Ada dua pilihan dalam hidup. Mau surga, mau neraka, pilih. Mau neraka, bebas. Mau surga, jalan yang sempit, tidak bebas di sana. Diikat oleh Roh Kudus, dikerengkeng oleh Roh Tuhan, ditawan oleh Tuhan, dipenjara oleh Tuhan, dalam penjara, dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Sehingga tidak bebas melakukan segala sesuatu dalam hidup. Tetapi masuklah dalam rencana-rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan dari awal adalah yang terbaik bagimu. Haleluya. Dari awal Tuhan tidak menciptakan kematian. Tetapi Dia menciptakan supaya manusia itu hidup dalam kelimpahan, dalam berkat, dalam sukacita dan damai. Tidak ada kematian. Tetapi kenapa ada kematian? Karena dosa yang telah dilanggar, yang telah diperbuat oleh manusia itu. Sehingga semua berkat itu dicabut oleh Tuhan. Mereka diusir dan mereka menjadi orang yang paling hina dari segala ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi yang dahulunya Allah menciptakan dari awal, dari semula, supaya manusia itu hidup diberkati, hidup beranak cucu, hidup damai sejahtera, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Kenapa itu terjadi? Karena dosa yang telah dilakukan manusia pertama, yaitu Adam. Dan itulah yang akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan itulah yang diangkat oleh Tuhan dalam penyalipannya, kebangkitannya di sorga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka katakanlah, aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat. Lihat kiri kananmu salam. Aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat. Aku mau diberkati oleh Tuhan. Aku mau diberkati oleh Tuhan. Keluargaku diberkati oleh Tuhan. Keluargaku diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanku diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanku diberkati. Semua untuk berkat Tuhan. Mari kita tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi makna kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan kita untuk membebaskan kita supaya kita tidak pernah khawatir dalam hidup ini. Supaya kita tidak pernah mengalami kekhawatiran. Membebaskan kita dari segala kekhawatiran. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 yang terakhir untuk mengakhiri ibadah kita. Coba kita baca. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Haleluya, haleluya. Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, demikian sabda Allah. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percaya juga lah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Haleluya.
tepuk tangan buat Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah, karena Allah kita bertanggung jawab untuk soal-soal kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Matius 28:20 bahwa aku akan menyertai kau sampai dengan akhir zaman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Marilah kepadaku hai yang tidak lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Haleluya. Marilah kepada Tuhan. Marilah kepada Tuhan yang tidak lesu dan berbeban berat. Marilah yang haus dan lapar. Marilah hai yang miskin, yang sakit, yang susah, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kesembuhan bagimu. Puji Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Asal saja kita jangan khawatir. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan lewat ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan yang sudah menyapa kita lewat firman Tuhan. Yang pertama tadi, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah supaya kita memperoleh hidup yang baru. Berubah dalam hidup. Ambillah janjimu, keputusanmu hari. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau dibentuk Tuhan. Aku mau diajar. Aku mau ditempau Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Pastikan engkau sudah menerima keselamatan dalam hidup. Terima Yesus. Terima Yesus. Terima Yesus dalam hidup. Maka engkau akan diselamatkan. Seisi rumahmu. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya engkau menjadi berkat, menerima berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Dan engkau bebas dari segala kekhawatiran. Jangan takut. Jangan gelisah. Jangan khawatir dalam hidup. Yesus menyertai-mu sampai dengan akhir zaman. Dan Tuhan telah mengundang kita. Marilah, mari datang dengan dia tidak percaya. Ia tidak percaya datang kepada Tuhan. Percaya Yesus Kristus sanggup memulihkan, mengubahkan hidup, menguatkan engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita semua angkat puji bagi Tuhan. Jika ada kesusahanmu, ada penderitaanmu, ada yang ingin kau rindukan, ada yang mau engkau inginkan dalam hidupmu hari ini. Haleluya, kau mau diberkati oleh Tuhan. Keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, engkau ditolong oleh Tuhan, dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan hari ini. Yesus ada di tengah-tengah kita, telah mengundang kita hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuk saya dosa isude, ainung mate Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Katakan kepada Tuhan. Tuk saya dosa isude, dipasai Tuhan atas dosa ini. Semua dosa kita, hutang dosa kita, kutuk dosa, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit telah dibayar lunas oleh Tuhan, telah digantikan oleh Tuhan, telah ditimpakan kepada Dia. Kutuk dosa, penderitaan, sakit, penyakit telah ditimpakan kepada Dia supaya kita bebas, selamat dari dosa kita, sakit, penyakit kita, kesusahan kita, penderitaan kita, oleh darah Yesus Kristus, oleh bibir Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Haleluya. Tuk saya dosa Yesus, tedeo manengen, taresapi manengen, jata hayati matala tamuruh maijon, asa mangolu endon hatana ini bagasan kita sarayo, asa mudah kita di bagasan lagi roha. Doa tolong marsangap Tuhan memberkati kita dan doa dikebakata. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita semua bangkit berdiri. Arahkan dengan hatimu, lihat di sana ini. Terlebih mudah engkau hari ini, marilah kepada aku ini. Oh
Kasih Tuhan yang luar biasa.
telah mengurniakan anakmu, yang telah diterima menjadi manusia, yang rela berkorban untuk hati tersalib, untuk penebusan semua dosa kami di sorga, dan Engkau Tuhan bangkit dan membenarkan kami lewat kebangkitan-Mu, supaya kami memperoleh pembenaran di dalam Engkau. Karena tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan diri, membenarkan dirinya Tuhan, tanpa pembenaran, tanpa keselamatan yang dari Tuhan, yang Kau kerjakan, yang telah mengutus anak-Mu, Yesus, 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 Tuhan, Yesus, 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 lagi sekali, sekali sekali, Yesus lagi sekali, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kami, Raja kami Tuhan, Engkau yang kami sembah, kemuliaan Tuhan. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan kita, untuk pengampunan atas segala dosa kami Tuhan. Oleh kami belum Tuhan, oleh belum kami disebutkan Tuhan, oleh belum darah yang turunkan Tuhan, karena menebus penyakit memberikan kami Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Oleh karena itulah yang kami tahu Tuhan, layakkan kami Bapa, layakkan kami waktu, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, ampunkan kami dari segala dosa kami, dari segala pelanggaran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala yang tidak sesuai kehendak-Mu, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami dengan darah yang tulus, darah yang suci, darah yang tertumpah, darah yang mengalir di Golgota. Berilah kami Tuhan, kami mau berubah Tuhan, kami mau bertobat Tuhan, kami mau diubah oleh Tuhan, kami mau ditempa oleh Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan sebagai bencana yang indah, bencana yang baik. Karena Engkau sudah menebus kami, bukan dengan banyak tanah, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang tertumpah, darah yang mengalir di gunung Golgota. Itulah darah orang yang ditumpahkan yang mengalir, itulah darah memutuskan kami, menghentikan kami Tuhan pada kesempatan ini. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami. Masuklah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, masuklah Engkau dalam hati kami, dan Tuhan kami, dan roh kami, perbarui kami Tuhan, ubahkan hidup kami, ubahkan hidup kami Tuhan, dengan wujud yang semula, kepada hidup yang semula Tuhan, sehingga dosa tidak berkuasa, dosa tidak berkuasa lagi, dosa Tuhan telah bisa meninggal, dosa telah diampuni Tuhan lewat penyaliban-Mu di kayu salib, sehingga Tuhan tidak ada lagi hukuman atas kami, tidak ada lagi kutukan kepada kami, tidak ada lagi kutukan Tuhan, tidak ada lagi penghukuman atas kami, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak lagi kesusahan, tidak lagi penderitaan, tidak lagi Tuhan. Oh Bapa yang baik, Tuhan semuanya telah Engkau selesaikan, Engkau telah gantikan semuanya di kayu salib Tuhan, lewat pengorbanan-Mu Tuhan. Oleh karena itu baik kesempatan ini, ambil bagian gereja-gereja
Kristus. Kami akan bangkit dari segala keterpurukan kami. Sebagaimana Engkau bangkit, kami akan bangkit dari kesusahan, penderitaan, Tuhan, dari ekonomi kami yang lemah Tuhan. Engkau gantikan menjadi kekayaan yang luar biasa. Dan untuk itu Engkau memanggil kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Bukan sekedar menyelamatkan kami, bukan sekedar membebaskan menebus dosa kami, tetapi kami Engkau inginkan supaya kami memperoleh hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang berkelimpahan, berlimpah-limpah berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan selalu berada atas kami. Sakit penyakit disembuhkan, kesusahan diangkat oleh Tuhan, digantikan oleh kekuatan dari Tuhan. Penderitaan digantikan oleh penghiburan dari Tuhan. Kemiskinan digantikan oleh kekayaan berlimpah-limpah bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami benci dengan kesehatan kemiskinan, kami benci sakit penyakit, kami benci kelemahan, kami benci Tuhan segala kejahatan dosa. Kami menyukai Tuhan Yesus kebangkitan dalam kehidupan kami, supaya kami bangkit dari ada kebangunan rohani, ada kebangkitan iman, ada gerakan-gerakan yang baru dalam hidup kami. Tidak lagi jalan di tempat, tetapi berlari mencapai tujuan hidup kami, yaitu kehidupan yang kekal yang selama-lamanya dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Engkau memanggil kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami yakin betul dan percaya betul Tuhan atas kuasa-Mu, atas kekuasaan dalam kehidupan kami. Itu akan kami lihat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami dalam dunia ini. Hari ini kami semua Tuhan menjadi orang-orang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang disembuhkan dari sakit penyakit. Tidak ada Tuhan kemiskinan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Semua kami dibebaskan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena Engkau sudah bangkit, mengalahkan maut, kematian, iblis, setan, dan Engkau menang dan Engkau hidup Tuhan. Sebab kami punya Allah yang hidup, karena Engkau hidup. Sebab Engkau hidup, Engkau berkuasa, maha besar, maha luar biasa, maha dahsyat Engkau Tuhan. Dan ada mustahil bagi Tuhan. Semuanya Engkau kerjakan dengan seluruh kuasa dan kemuliaan-Mu. Tidak ada mustahil bagi setiap orang percaya. Yang jauh lebih besar apa yang kami doakan dan dipikirkan, Engkau kerjakan, Engkau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan seperti firman. Berkatilah keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati semua anak-anak kami dimanapun berada saat ini. Jauhkan Tuhan dari pengaruh-pengaruh dunia ini Tuhan. Berikan rotan dan setia kepada Engkau Bapa yang baik. Pelihara mereka sesuai dengan firman-Mu, pelihara mereka sesuai janji-Mu. Masa depan mereka Engkau jamin dalam nama Yesus. Kami serahkan pertaruhkan semua anak kami ke dalam tangan gereja ini Tuhan. Jamin Tuhan masa depan gereja ini, jamin Tuhan perkembangan gereja ini, jamin semua pertumbuhan gereja ini. Segala roh-roh yang mengganggu, terhambat perkembangan gereja-Mu, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Sebab kebangkitan-Mu yang memberkati gereja-Mu ini Tuhan, seperti firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami akan bangkit Tuhan menjadi pemenang-pemenang dalam gereja, memenangi segala kehidupan kami, segala percobaan-percobaan, dilema, kesusahan, penderitaan. Engkau sudah kalahkan semuanya itu. Kami akan bangkit menjadi pemenang di dalam Engkau Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Biarlah semua umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini, tidak satu pun yang tidak diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Pulang dari tempat ini Tuhan, berikan sukacita dan damai, kesembuhan yang dari Tuhan mengalir terus bagi umat-umat-Mu, melingkupi umat-umat-Mu Tuhan. Ambil alih semua kesusahan, ambil alih penderitaan Tuhan. Bebaskan semua kami orang-orang yang bebas, dan kami telah semua diselamatkan bagi Tuhan. Itulah janji firman-Mu hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Sebab kami telah datang Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami. Kami sudah letakkan semua dalam tangan-Mu. Kami sudah letakkan semua di kaki salib-Mu. Karena salib-Mu beri kuasa, dari salib-Mu ada kehidupan, ada berkat, ada sukacita dan damai dan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, seputaran tempat ini
Gereja ini bukan beragam, kiri kanan gereja ini Kau berkati dalam nama ini. Berkati seputaran tempat ini Tuhan. Jauhkan kecelakaan, jauhkan roh jahat kecelakaan yang ingin mencelakakan semua tempat ini. Dalam nama Yesus. Tinggalkan berkat atas semua tempat seputaran sini pura-pura di dalam pandu ini. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar Tuhan ibadah akan kami selesaikan. Kami akan berpisah satu dengan lain. Kami akan pulang ke tempat masing-masing. Hantar kami tiba selamat bertemu dengan keluarga kami. Berilah kepada kami roh takut, roh setia kepada Tuhan. Bertambahlah kesetiaan kami, ketakutan kami kepada Tuhan. Maka oleh karena kami bertambah setia dan takut, kami harus setia beribadah, bersekutu di tengah-tengah ibadahmu. Jauhkan roh kemalakan, jauhkan roh-roh yang melemahkan kami. Bangkit semangat kami Tuhan, antusias memuji melayani Engkau lewat gereja di tempat ini. Lewat itu kami semua diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan sambil kita angkat pujian ini. Semua kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan kita angkat puji bagi Tuhan lewat pujian kita. Salibnya, salibnya, selama mulia salibnya, salibnya, selama mulia. Mari lihat ke dalam salib itu. Karena di salib itu ada darah yang membebaskan, ada darah yang mengalir di dalam salib itu, dan bilur-bilurnya ada di salib itu. Itu tandanya barang siapa yang melihat ke dalam salib itu ada kehidupan, ada keselamatan, ada kebebasan, ada berkat, ada damai, ada sukacita. Mari angkat tanganmu, diri Yesus, ikut Yesus, katakan salibnya, salibnya, selama mulia. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oleh karena demikian, marilah arahkan pada hati.
yakin dan percaya kepada Tuhan, dan harapkanlah kepada Dia, dan yakin dan percaya, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hanya kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Lagu pujian kita bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Mari dengan sukacita kita, dengan hati, dengan tepuk tangan kita, oleh karena Tuhan telah memberkati kita hari ini. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dimanapun kita berada, akan terus mengalir seperti sungai yang mengalir tidak pernah berhenti, memberkati kita, menyertai kita, memberangkat kita, menggembalakan kita, bahkan menyembuhkan segala tubuh sakit penyakit kita tetap sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Karena dengan bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara besar ajaib. Haleluya. Amin. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Amin. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Tuhan salah Tuhan, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan. Raja salah, Tuhan salah Tuhan, Raja salah Raja Tuhan salah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan sambil bersalam-salaman dan sambil kita berikan persembahan kita, dan kita selalu melakukan ibadah kita setiap hari Sabtu di sini, Sabtu 5 Wib, untuk mempersiapkan ibadah kita setiap hari Minggu, untuk pelayan, untuk singer, untuk kor, yang kota tidak ada, supaya setiap hari Sabtu itu kita persiapkan kor, pujian atau misalnya vokal grup, bisa vokal grup keluarga, bukan vokal, bisa juga vokal solo yang mau mengangkat pujian. Ya, kalau misalnya nanti kita tergerakkan ada kemenangan, boleh nanti dibawa vokal solo, ya. Misalnya sendiri atau keluarga, ya. Terbuka bagi kita. Jadi untuk ini setiap hari Minggu kita akan membuka ruang kesaksian, vokal grup, vokal solo. Mungkin ada yang mau kita doakan, ada yang mau kita bawa kepada Tuhan, ada persoalan dilema supaya Tuhan tolong, Tuhan bantu kita dalam doa dalam bantuan dengan Tuhan. Dan juga bahwa peranakan kita, peranakan pasca kita di sini kita lakukan hari Minggu 28 Mei 2023. Ada pemberkatan anak, ada baptisan air, ada perjamuan kudus untuk gereja-gereja kita yang ada di wilayah daerah ini. Dan di Pematang Santar
Ada juga prapaskah kita tanggal hari Minggu 21 Mei 2023, dan di Medan hari Jumat 26 Mei 2023. Oleh karena itu kami mohon supaya kita mendoakan dengan sungguh-sungguh dan membantu dalam doa, baik dalam dana, baik dalam ucapan syukur kita, perpuluhan kita, untuk membantu peranan kita di tengah-tengah gereja kita, untuk membantu kita supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. bilang maka kamu akan diberi. Sedikit yang kau beri, semua akan diingat oleh Tuhan. Segala jerih payahmu akan diingat oleh Tuhan. Tidak satu pun yang sia-sia, tidak satu pun yang tidak diingat oleh Tuhan. Pasti Tuhan balaskan sesuai dengan janjinya. 100 kali lipat kita berkelipat diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah semua keluarga rumah tangga, diberkati yang beribadah hari ini, diberkati yang berulang tahun. Kalau ada misalnya berulang tahun, boleh nanti yang bertambah umur, bertambah sehat. Ya, kalau saya berulang tahun nanti tanggal 17 Mei. Ya, kalau ada yang supaya ingat nanti Pak pendeta kita, bishop kita berulang tahun 17 Mei. Ya, 2023 ini. Kalau ada roti ganda, roti apa, roti beler, roti suka, boleh dibawa. Amin. Amin. Mari kita rayakan bersama-sama, ya. Karena kita belum pernah merayakan hari ulang tahun kepada sidang kita di tempat ini. Mengucapkan ucapan syukur supaya bertambah sehat, bertambah panjang umurnya. Kita semua bertambah sehat, dan kita semua bertambah panjang umur kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat puji bagi Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Haleluya, haleluya.